Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Octavian Syah Putra, BP 2020 20 10 11 52610383 dari kelas Sistem Informasi Manajemen SI5, dosen pengampu Bapak Sofika Enggari, Eskom Mkom. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan penjelasan materi-materi sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat sebuah sistem. Yang kedua, komponen sebuah sistem. Yang ketiga, klasifikasi sistem. Yang keempat, karakteristik sistem. Yang kelima, hal yang mempengaruhi kualitas informasi. Yang keenam, tujuan manajemen informasi. Langsung saja, yang pertama yaitu syarat-syarat sebuah sistem. Sebelumnya, sistem adalah kumpulan elemen yang saling berhubung dan berinteraksi satu sama lain dalam satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Elemen-elemen tersebut tidak dapat dipisahkan yang berhubungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Adapun syarat-syarat sistem, yang pertama yaitu sistem harus dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yang jelas. Yang kedua, elemen sistem harus mempunyai rencana yang tetap. Yang ketiga, adanya hubungan antara elemen satu dengan elemen lainnya di dalam sistem yang terstruktur dan terencana. Yang keempat, unsur dasar dari proses atau arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem lainnya. Yang kelima, tujuan organisasi dari sistem harus jelas dan terencana. Yang kedua, komponen sebuah sistem. Komponen sistem dapat berupa subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat yang menjalankan suatu fungsi tertentu yang akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Terdapat 6 blok elemen yang terdiri dari komponen sebuah sistem. Yang pertama, komponen input. Komponen input merupakan bagian dari sistem yang bertugas menerima data dan memasukkannya untuk digunakan sebagai komponen penggerak atau penangkap data yang berupa dokumen dasar. Yang kedua, komponen proses. Komponen proses yang melakukan pengolahan input untuk menghasilkan hasil yang dibutuhkan. Contohnya, klasifikasi, peringkasan, pencarian, dan pengorganisasian data. Yang ketiga, komponen output. Komponen output merupakan komponen hasil pengoperasian dari sebuah sistem dan disebut juga sebagai sistem yang mengambil keputusan. Yang keempat, komponen kendala. Komponen yang berisikan aturan atau batasan yang berlaku yang membuat tujuan yang bermanfaat. Adanya suatu batasan yang jelas akan mampu mengidentifikasi apa yang harus diantisipasi dalam mencapai suatu tujuan sistem. Yang kelima, komponen kontrol. Komponen pengawasan dan pelaksanaan yang terdiri dari proses pencapaian tujuan. Yang keenam, proses umpan balik. Komponen yang memberikan respon dari berjalannya suatu sistem seperti kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan maintenance sebuah sistem. Selanjutnya, klasifikasi sebuah sistem. Sistem abstrak. Yang pertama yaitu sistem abstrak. Sistem yang berisikan gagasan atau konsep-konsep. Contohnya, sistem keagamaan yaitu sistem yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, sistem fisik. Sistem yang secara fisik dapat dilihat. Contohnya, sistem komputer dan sistem transportasi. Yang ketiga, sistem deterministik, yaitu sistem operasinya yang dapat diprediksi secara tepat. Contohnya, sistem komputer yang memberikan input sesuai dengan tujuan output tertentu. Yang keempat, sistem probabilistik. Sistem yang tidak dapat diprediksi dengan pasti karena mengandung unsur kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Yang kelima, sistem tertutup, yaitu sistem tidak berhubungan dengan lingkungan dan tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, dan dalam kata lain, sistem yang tidak bertukar antar materinya.
contoh reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Yang keenam, sistem terbuka, yaitu sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Kebalikan dari sistem tertutup, contohnya sistem perusahaan dagang. Yang ketujuh, sistem alamiah, yaitu sistem yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya sistem tata surya yang sudah ada sebelum manusia ada. Yang kedelapan, sistem buatan, yaitu sistem yang dibuat manusia. Contohnya sistem komputer, sistem mobil, dan lain-lain. 9. Sistem sederhana, sistem tidak rumit atau tingkat kerumitannya yang rendah seperti sistem pengoperasian sebuah sepeda. Yang ke-10, sistem kompleks, sistem yang memiliki pengoperasian yang rumit, contohnya sistem saraf manusia, sistem otak manusia, dan sistem operasi sebuah komputer. Selanjutnya, karakteristik dari sebuah sistem. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen, batasan sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan, dan sasaran. Yang pertama, komponen. Yang kedua, batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Adapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Yang keempat, interface. Penghubung media perantara antar subsistem. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lainnya. Yang kelima, input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem dapat berupa maintenance input atau sinyal input. Yang keenam, output, merupakan hasil dari energi yang diolah dan dieksekusi dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan menjadi sisa pembuangan. 7. Proses. Suatu sistem yang dapat mempunyai suatu bagian pengolahan atau sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolahan akan merubah masukan menjadi keluaran. Yang kedelapan, sasaran atau tujuan. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan tujuan. Hal yang mempengaruhi kualitas informasi yang pertama, relevansi, yaitu merupakan hal informasi yang akan relevan jika berguna bagi pemakainya. Yang kedua, akurasi. Informasi dapat dikatakan akurat jika tidak bersifat bias atau menyesatkan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. 3. Tepat waktu. Bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datangnya tidak boleh terlambat atau usang. Informasi yang terlambat tidak akan bernilai baik, sehingga kalau digunakan untuk standar pengambilan keputusan, dapat menimbulkan kesalahan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, tujuan dari manajemen informasi. Manajemen informasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan perencanaan oleh perusahaan atau organisasi. Tujuannya antara lain, yang pertama, menyediakan layanan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok jasa, dan tujuan lain yang menjadi target manajemen. Yang kedua, menyediakan layanan yang dapat digunakan sebagai penyedia pengendali perencanaan, evaluasi, dan sarana perbaikan dan maintenance. Yang ketiga, menyediakan informasi pendukung yang berguna untuk analisis data dan pengambilan keputusan bagi perusahaan. Yang keempat, memudahkan pekerjaan dan pengolahan manajemen dalam suatu perusahaan. Sekian dari saya, hanya itu yang dapat disampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.